Kiki pernah sempat bilang, "Pak, kalau lihat Lala yang dimaksud istrinya, ya, itu kok kelihatannya bukan Lala," katanya. "Bukan Lala gitu. Memang siapa?" "Enggak, itu kayak musuh Kiki," katanya gitu. "Itu yang harus dihabiskan," katanya. Sekarang sudah apa, Pak? Oh, baik. Kebetulan hari ini tanggal 2 ya, bulan Oktober. Kebetulan memang dari Polsek Cimanggis barusan pada datang untuk pembukaan lens polisi. Kemudian udah ada instruksi dan disiasatkan oleh warga setempat untuk membersihkan berkas-bekas kejadian. Jadi sekarang lagi petugas kebersihannya sudah mulai untuk membersihkan keadaan yang ada di bekas kejadian. Nah, kemudian kalau yang terkini info-info selanjutnya saya selalu kontak dan informasi kepada pasien yang masih dirawat. Nah, sekarang sudah dipindah alihkan, dirujuk ke RSCM, tadinya di Sentra Medika, akhirnya sekarang dirujuk ke Cipto Mangunkusumo untuk tindakan lebih lanjut. Karena mungkin di Sentra Medika barangkali peralatannya belum lengkap, jadi kita dirujuk ke RSCM. Tapi kondisi ibu kisaran sudah berapa persen, Pak? Apa yang Kalau persentase kisaran mengenai kondisi, ya alhamdulillah sih sudah membaik, sudah sadarkan diri. Namun untuk gerak secara maksimal belum, jadi masih terbatas. Jadi kalau secara kesadaran sudah mulai kelihatan, alhamdulillah sudah melihat, ya udah bisa ini. Cuma untuk pergerakan kaki tangan belum bisa gitu. Jadi hanya mata untuk melirik kiri kanan udah mampu gitu. Kalau untuk segi komunikasi udah bisa belum, Pak? Belum bisa karena memang masih ada jahitan, ya, jadi mungkin masih sakit atau berat, jadi belum mampu untuk bicara. Tapi dengan isyarat aja itu paling mangut gitu. Kalau ditanya Lala gimana, udah enakan, ya artinya mungkin dengan jawaban cukup mangut gitu aja, nggak bisa ngomong. Pak, izin untuk Ya. pada akhirnya tindakan yang diberikan oleh rumah sakit itu apa aja, Pak, pengobatan? Pengobatan ini alhamdulillah sudah komunikasi dengan pihak dinas kesehatan. Ya, artinya memang ini alhamdulillah di cover untuk biaya mengenai pasien yang sedang dirawat Tingkat kesehatan tingkat Depok, betul ya. Pak, berarti untuk lukanya di mana aja, Pak? Konsep Lukanya kalau saya lihat secara kasar mata yang sedang dilakukan tindakan itu mungkin di sekitar pipi ini sudah dijahit ya karena ada robekan. Kemudian di bagian kepala ini memang ada luka bekas benda tajam. Kemudian di tangan juga, kemudian di kaki kanan juga beberapa bagian itu memang bekas lukanya itu. Pak, kan tadi pagi baru rilis nih, Iya. untuk semua prosesnya, hukumnya sama tempat rumah ini seperti apa, Pak? Maksudnya akan dipakai siapa? Harus nunggu istri sembuh atau baru dipakai? Baik. Untuk penggunaan bangunan yang mungkin ini bekas musibah ya, tetap sih sepertinya akan kami pergunakan, kita akan pakai ya karena ya kami itu kan hanya sifatnya apa ya, kalau katanya orang bekas kecelakaan atau apa di rumah itu suka ada gimana, untuk saya sih tidak percaya dengan hal itu, artinya apalagi itu kan keluarga saya sendiri, cucu sendiri ya yang korban gitu. Jadi mudah-mudahan sih tidak ada apa-apa ya, kita akan tetap akan tempat tinggal di sini gitu. Untuk terus mengenai proses hukum, karena saya juga tidak mantau terus ya, cuma hanya itu sudah ditangani oleh pihak yang berwajib sehingga kami tidak bisa mengikuti sampai sejauh mana. Saya serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib karena negara ini adalah negara hukum. Saya percayakan kita, yang penting kita tindakan silahkan aja seadil-adilnya gitu. Untuk saya memang itu memang anak saya, tapi kalau memang salah ya saya juga tidak membenarkan hal itu. Artinya tetap kita juga sebagai orang tua hanya aja ada rasa penyesalan dan ya gimana ya,
Ya pokoknya saya tidak bisa berbuat banyak, saya serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Cuma kepada yang sudah ya, terutama itu adalah cucu kesayangan saya yang sudah tiada, saya hanya sedih ya kehilangan yang saya sayangi, tapi saya juga insya Allah mudah-mudahan karena anak itu adalah anak soleha, nurut, baik dan artinya taat itu, mudah-mudahan artinya husnul khotimah meninggalnya ya dengan wafat yang syahid, insya Allah akan diterima iman Islamnya, dimaafkan dari segala dosanya dan insya Allah akan digolongan kepada surganya Allah, mudah-mudahan masuk surga. Saya doakan itu aja Bang Khalid. Untuk update terakhir anak keduanya seperti apa Pak sekarang? Oh baik, untuk anak yang paling kecil itu kebetulan karena memang gini, awalnya itu bundanya itu kan kerja ya. Jadi memang setiap berangkat dari rumah ini dibawa anak itu kemudian dititipkan di incingnya sampai nanti pulang dijemput lagi. Setiap hari ke rutinitasnya seperti itu. Nah untuk sekarang pun juga karena kami juga masih aktivitas ya. Anak saya juga yang paling kecil, bungsu juga punya kegiatan sehingga tidak mungkin untuk sementara ini kita merawat sepenuhnya. Jadi untuk sementara demi kelancaran kelangsungan hidupnya dititipkan di incingnya. Insya Allah kalau masalah biaya ya kita saling inilah menutupi. Insya Allah kita bantu ya untuk biaya susunya, paling pempes dan lain sebagainya. Tetap kita silaturahmi ya dengan mantu, dengan saudaranya dari pihak perempuan ya dari pihak korban. Kami tetap artinya kerjasama dan silaturahmi yang baik, tidak putus silaturahmi insya Allah ya. Pak, kalau untuk kondisi tersangka dalam arti pas kejadian kemarin mungkin dari Bapak ataupun dari perwakilan lembaga mungkin ketika apa sih Pak problematikanya? Dari apa sih tadi? Dari tersangka. Oh ya? Dari kemarin, maksudnya awal Kejadian ini memang saya tidak tahu persis ya, karena kebetulan memang pada waktu kejadian saya sudah berangkat kerja ya. Jadi itu saya ditelepon oleh keluarga untuk balik lagi karena ada kecelakaan ya si Kiki gitu, katanya lagi ngamuk. Ya memang itu temperaturnya dia tuh tinggi sehingga kadang-kadang emosinya tuh kalau ini suka kadang-kadang merusak. Nah ini saya tidak tahu sampai kejadian seperti ini gitu, cuma dikabarin katanya ada darah gitu sampai ya terjadilah mungkin ya gimana nggak tahu ya sampai terjadi korban gitu. Jadi saya kejadiannya tidak tahu, cuma waktu itu ada tetangga juga yang nolongin ketika minta tolong, teriak tolong, kemudian tetangga langsung menghampiri ya, ketika menghampiri ya langsung ditolong dan dia juga pasrah setelah kejadian itu pasrah dan memang sih katanya bawa golok gitu ya. Ketika goloknya itu begitu ada saudara, ada ipar saya datang nolongin, langsung goloknya dilepas, dia langsung merangkul minta maaf, katanya maafkan Mang Kiki kata gitu, dan minta maaf kepada seluruh tetangga yang ada di situ. Jadi kayaknya gimana ya, setelah kejadian itu minta maaf gitu. Nah tapi kalau masalah kejadian sebelumnya memang saya juga pernah cerita Kiki itu ini sebelum kejadian mungkin di malam minggunya ya, di malam minggu kalau tidak salah Kiki pernah sempat bilang, "Pak, kalau lihat Lala yang dimaksud istrinya ya, itu kok kelihatannya bukan Lala," katanya. "Bukan Lala gitu. Memang siapa?" "Enggak, itu kayak musuh Kiki," katanya gitu. "Itu yang harus dihabiskan," katanya. "Jadi kok begitu kamu? Itu istri kamu seorang si Lala." "Bukan," katanya gitu. Jadi memang ada halusinasi itu seperti itu. Apakah itu nggak tahu lah karena dia pernah cerita ya ke saya, "Kamu berguru." Memang pernah cerita ke saya, berguru katanya di Cianjur. Ketika berguru katanya gurunya meninggal gitu. Jadi ya kita susah untuk mengembalikan atau nyambutnya itu kalau berdasarkan katanya konon ilmu seperti itu, katanya yang nyambut itu harus gurunya lagi. Maka di sini pernah kami berupaya untuk menyembuhkan Kiki karena bagaimanapun itu anak saya gitu ya. Jadi tetap kita akan berusaha untuk supaya bagaimana
caranya supaya kita sembuh. Saya berupaya untuk ke orang bisa, ke ustadz-ustadz, ke kiai ya, sampai bagaimana caranya supaya dibantu untuk penyembuhan. Ada beberapa kiai ataupun ustadz ya atau orang bisa yang membantu saya. Pernah juga dicoba, dikasih air minum, aqua diminumkan, ketika diminumkan dia langsung muntah. Ini air apa katanya? Itu. Ini air apa katanya gitu. Itu air aqua ya untuk membantu menyegarkan gitu. Oh bukan, ini bukan air aqua. Jadi kejadian penyembuhan itu Wah itu ya pokoknya mungkin seminggu 2 minggu sebelum kejadian ini gitu. Iya. Jadi di situ tuh ada semacam apa ya, berontak dari diri dalam badannya itu menolak dengan kehadiran ataupun air yang diberikan setelah mungkin didoain ya, dijampe-jampe dan lain sebagainya, sehingga air itu diminumkan tapi dia sempat muntah. Dan ini air apa katanya gitu. Padahal itu air aqua yang dia artinya didoain. Nah seperti itu, makanya kita nggak tahu di dirinya tuh ada apa. Makanya saya juga nggak ngerti dan mustahil artinya apa ya. Saya juga nggak nyangka dan tidak percaya gitu sampai bisa melakukan hal seperti itu kalau dalam keadaan normal. berarti Pak, untuk ke perbuatannya sendiri, untuk ke dalam keluarganya, ke bapak itu seperti apa Pak? Maksudnya kalau lagi marah tuh kayak gimana gitu? Ya itu tadi, ya satu ada 2 opsi. Kalau saya di sini ya artinya memang saya juga namanya manusia ada kekhawatiran. Kalau lagi ngamuk atau lagi kumat ya, saya juga manusia, artinya harus jaga diri dan harus waspada. Ada ketakutan juga gitu, takutnya dia di luar kontrol gitu ya. Sehingga saya juga harus menghindar gitu ya. Tapi kalau menghindar saya ada rasa was-was, ditinggal sama saya itu bagaimana tuh istrinya, ya kan, anak saya, cucu saya. Sehingga khawatir terjadi apa-apa. Jadi serba bingung. Ditinggal salah, nggak ditinggal juga ancaman gitu. Ya karena pernah saya juga waktu ya namanya keributan rumah tangga itu suatu hal yang biasa ya kalau ada dalam lingkungan rumah tangga itu hal yang biasa. Besar kecil itu relatif ya. Tetapi mengenai keributan setelah diteloren sama saya masuk, memang marah sama saya. Ngapain katanya ikut-ikut masuk, keluar katanya. Jadi suatu ancaman juga kan terhadap diri saya. Saya juga mau nengahin, salah nggak ditengahin juga, khawatir terjadi apa-apa. Itulah jadi saya tuh jadi pikiran gitu. Makanya saya tuh ya Allah, ya hanya bertawakal dan pasrah aja, hanya bisa berdoa aja, ya Allah tolong berikan taufik dan hidayah, berikan kesabaran ya untuk anak saya, kesembuhan, supaya apa, supaya ya anak saya tidak seperti ini gitu. Mudah-mudahan ada taufik dan hidayah. Itu aja, saya sebagai orang tua tidak nyumpahin apa-apa, hanya bisa berdoa. Tapi masalah kesembuhan, masalah perjalanannya seperti apa, itu kan semuanya kalaulah yang berkuasa gitu. Tapi kan Ya. sekedar meluruskan berarti lebih ataupun kemarin ada berita ada orang kedua atau itu sebenarnya yang tadi. Jadi kalau masalah orang kedua itu Kiki memang orangnya sensitif ya. Sempat waktu itu kerja, jadi sering telepon ke istrinya nggak diangkat, pulang dimarahin, pernah didatangin, ngamuk di sana. Tapi kan namanya orang kerja nggak mungkin selalu ngangkat telepon. Beda dengan orang staf duduk di kursi, telepon setiap saat aja bisa diangkat. Tapi orang kerja melayani, mungkin lagi melayanin, telepon bunyi, ya nggak diangkat, ketika sampai di tempat mau diangkat udah mati. Sehingga marah, itulah sering seperti itu. Itu jadi perasaan hanya rasa ini curiga dan mungkin cemburu yang sifatnya membabi buta lah, nggak real. Kecuali kalau dia lagi telepon-teleponan atau lagi pacaran gitu ya, itu mungkin bisa dipertanggungjawabkan kesalahannya. Ini hanya sifatnya cemburu aja barangkali. Itu dalam hal kehidupan rumah tangga dan selalu ada pertengkaran itu hal-hal yang sepele tetapi dibesar-besarkan oleh mereka gitu. Nah sampai mengambil kesimpulan lala kerja itu ditarik keluar untuk tidak bekerja. Mungkin salah satu dasar itu ya, mungkin dia supaya lebih enak lagi
karena lebih fokus ngurus anak ya. Kemudian tapi kan kalau ngurus anak tidak kerja otomatis penghasilan berkurang dong. Hanya mengandalkan dari suami ya kan. Kalau suaminya misalkan kekurangan karena nggak kerja, nah sekarang yang mengeluarkan saya, kata istrinya situ. Sekarang nggak kerja, nggak punya, tapi uang nggak ada. Ini bagaimana? Ribut lagi gitu. Jadi memang dari sisi kecemburuan ada, dari faktor ekonomi juga ada, kemudian ya cemburu dan lain sebagainya dalam hal dalam hal mohon maaf ya, namanya juga ya nggak tahu lah, cemburu sosial itu entah orang lain ataupun anak sendiri itu bisa aja terjadi. Ya contoh saya renov rumah misalnya ya. Ketika renov rumah, tujuan saya buat apa? Bukan untuk saya. Sekalipun memang kita masih hidup, masih ada numpang bareng-bareng. Tapi insya Allah kan ketika umpama saya tutup usia atau tidak umur, tetap itu adalah hak dan milik anak-anak. Ya kan, akan saya hibahkan dan saya wariskan kepada anak-anak gitu. Bukan untuk siapa-siapa. Seharusnya anak tuh bangga gitu kalau memang orang tua bisa membangunkan, bukan untuk dirinya tetapi untuk anak juga. Itu ada rasa salah gitu. Jadi pernah juga Gigi marah dulu. Mungkin gini, ya nggak tahu lah dia perlu uang atau gimana. Jadi seolah-olah membangun bisa tapi kok ngasih uang atau keperluan dia tidak dipenuhi. Bagaimana tidak dipenuhi? Kalau ada tetap kita kasih, kalau minta kita kasih. Tapi kalau nggak minta masa harus disodor-sodorin? Kan saya juga tidak tahu problem kebutuhannya, ya kan? Statusnya Rizky ini kerja atau Memang dia kerja ya, tetapi dia masih honor, gitu ya. terkait Audio Jungle.